para ikhwan dan juga para akhwat, hadirin dan hadirat beserta daurah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah rahimani rahimakumullah. Kita akan lanjutkan ya pada sesi yang keberapa ini? Keberapa ikhwan? Kelima, keenam, kedelapan, naam. Jadi nanti sampai jam 11 lewat 45. Masih semangat ya? Insyaallah. Kalau aneh masih semangat nih. Hah? Biasanya lebih letih itu peserta ya enggak? Kena duduk diam aja. Baik. Para ikhwan dan juga para akhwat rahimani rahimakumullah. Tadi pada sesi yang sebelumnya kita telah sampai kepada pembatal Islam yang kelima. Ini kata muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah, barang siapa yang membenci syai'an. Apa makna syai'an tadi? Sebagian mimma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang datang dari apa-apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka orang yang seperti ini adalah kafir walaupun dia mengamalkannya. Kita akan menjelaskan apa yang disebutkan oleh Syekh, bahwasanya yang dimaksudkan di sini adalah mereka orang-orang munafik. Ketika mereka beramal, maka ada kebencian terhadap agama yang mereka anut. Maka bukan berarti orang yang beriman merasa aman daripada sifat ini. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di antara kaum munafik yang mereka beribadah kepada Allah sebagaimana juga para sahabat beribadah. Mereka melaksanakan salat sebagaimana kaum muslimin melaksanakan salat. Mereka berpuasa sebagaimana yang dilakukan oleh kaum muslimin berpuasa, dan bahkan mereka berinfak sebagaimana kaum muslimin berinfak. Akan tetapi mereka iringi dengan apa? Keterpaksaan atau kebencian, ya. Maka mereka ini dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka batalah amal mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 54. Allah menyebutkan, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih. Dan kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menghalang-halangi infak mereka untuk diterima dikarenakan mereka kafir atau ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Wala ya'tuna shalah, dan tidaklah mereka melaksanakan salat illa wahum kusala, melainkan karena malas yang ada pada diri mereka. Wala yunfiquna, dan tidaklah mereka berinfak illa wahum karihun, melainkan karena kebencian mereka. Ya, maka seorang muslim yang mereka ridha bahwasanya Allah adalah Rabbnya, kemudian mereka ridha bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabinya dan Islam sebagai agamanya, maka mereka tak layak membenci
dari apa-apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kebalikannya para ikhwan dan juga para akhwat, di antara sifat orang yang beriman adalah apabila Allah dan Rasulnya menyerukan, apa perkataan mereka? Sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah dan kami taat. Ya, jangan sampai ketika Allah dan Rasulnya menyerukan kita katakan sami'na wa asaina, kami dengar dan kami mendurhakai. Maka di dalam pembatal Islam yang kelima ini, Syekh membawakan dalil di dalam Al-Quran surat apa? Muhammad ya. Nah, ayat 9. Maka sebelum daripada ayat tersebut, ayat ke-8, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walladzina kafaru fata'sal lahum wa adalla a'malahum. Dan orang-orang yang kafir, yang tak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka celakalah bagi mereka. Allah menghapus segala amal, ya, kebaikan mereka. Apa sebabnya? Dzalika bi annahum karihu, disebabkan adalah karena mereka adalah orang-orang yang membenci ma anzalallahu, apa-apa yang telah Allah turunkan, fa ahbatu a'malahum, dan batalah amal mereka. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang orang-orang kafir, maka di sana Allah sebutkan apa ikhwan? Ada sebab-sebab mereka kafir, ya enggak? Seperti Allah mengkafirkan ahlul kitab, Allah mengkafirkan kaum musyrikin. Ada sebabnya. Apa sebabnya? Kalau ahlul kitab mereka mengatakan bahwasanya Allah itu tiga di antara tiga Tuhan, ya enggak? Maka Allah kafirkan. Kemudian ada di antara mereka mengatakan bahwasanya Allah itu adalah siapa? Isa ibnu Maryam, Allah kafirkan. Ya, adapun orang musyrikin, mereka menjadikan Allah sebagai perantara, ya, yang mereka memberikan ibadah yang seharusnya diberikan kepada Allah, tidak mereka berikan kepada Allah. Maka Allah pun mengkafirkan mereka. Nah, demikian juga dengan orang-orang yang munafik. Maka salah satu ciri daripada orang munafik adalah mereka membenci sebagian daripada apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun mereka mengamalkannya. Maka kita semuanya yang hadir, baik yang ikhwan maupun akhwat atau siapapun yang mendengarkan rekaman kajian ini, hendaknya kita senantiasa muhasabah, introspeksi diri kita. Apakah selama ini setiap yang Allah perintahkan, baik itu berupa perintah-perintah, apakah dengan betul-betul kita menjalankannya dengan penuh kecintaan, dengan penuh pengharapan, dan dengan penuh yakni ketakutan, sebagaimana disebutkan oleh para ulama bahwasanya arkanul ibadah salat, ya, yakni apa? Rukun ibadah ada 3 ya ikhwan dan juga para akhwat. Yang pertama adalah cinta. Tidaklah kita beribadah kepada Allah karena kecintaan kita kepada Allah dan juga kepada Rasul, ya. Dan yang kedua yakni al-khauf, takut kepada Allah, takut kepada neraka Allah. Dan yang ketiga adalah ar-raja, berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah menerima segala amal kita. Maka Al-Imam Ibnu Qayyim, kalau tak salah ya, mengatakan barang siapa yang beribadah karena sekedar cinta, maka mereka adalah kaum sufi. Barang siapa yang beribadah hanya karena takut, mereka adalah khawarij. Dan barang siapa yang beribadah karena mengharapkan, mereka adalah murji'ah. Dan barang siapa yang beribadah dengan ketiga arkanul ibadah ini, hum ahli sunnah wal jamaah. Ya, nanti kita akan jelaskan di sesi terakhir tentang penyimpangan dalam masalah
mereka yang gulu di dalam takfir ini. Ya, nah. Maka para ikhwan dan juga para akhwat rahiman rahimakumullah, maka seorang mukmin ketika Allah menurunkan segala setiap perintah, maka mereka harus sami'na wa ata'na. Ya, dan kita laksanakan perintah itu sesuai dengan apa, ikhwan? Kemampuan kita. Apa kata Allah? Fattaqullaha mastata'tum. Maka ketika Allah melarang, maka harus kita tinggalkan secara totalitas. Maka mana yang sulit? Istiqomah di atas ketaatan ataukah istiqomah meninggalkan kemaksiatan? Mana yang sulit? Istiqomah di atas ketaatan ataukah istiqomah meninggalkan kemaksiatan? Hah? Apa? Meninggalkan? Nah, yang sulit adalah melakukan ketaatan. Kenapa? Karena melakukan, ya enggak? Ya ada perintah di sana, dilakukan. Adapun meninggalkan, cukup kita meninggalkan. Ya, maka para ulama menyebutkan istiqomah melakukan ketaatan itu lebih sulit daripada meninggalkan kemaksiatan. Kenapa? Karena kita diiringi dengan apa? Hawa nafsu, ya enggak? Dan hawa nafsu itu, ikhwan dan juga para akhwat, senantiasa mengajak kepada keburukan. Apa kata Allah dalam Al-Quran surah Yusuf? Sebagaimana Allah sebutkan tentang apa? Nabi Yusuf alaihissalam bagaimana? Gimana, tak dengar? Naam, inna nafsa la'amaratun bisu'. Sesungguhnya hawa nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. Illa man rahimah rabbi, kecuali hawa nafsu yang dirahmati oleh Tuhanku. Itu yang pertama. Kedua, kita ada apa? Syaitan, ya, yang senantiasa mengintai kita, yang senantiasa menggoda kita. Dan syaitan telah berjanji untuk senantiasa menyesatkan manusia. Dan dia senantiasa datang dari arah atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Allah musta'an, semua sisi. Ya, maka ya seorang mukmin ketika mereka ahli tauhid, yang mereka beriman kepada Allah Jalla wa Ala, mentauhidkan Allah, ya, maka tidak boleh mereka membenci sebagian daripada syariat, ya, daripada yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kemudian para ikhwan dan juga para akhwat rahiman rahimakumullah, para ulama di sana menjelaskan, yakni maksudnya ada beberapa hal yang harus kita pahami tentang kebencian ini. Ya, yang pertama, kebencian tersebut adalah tabiat manusia. Kapan kebencian itu dikatakan kafir, ya? Ini pembahasan kita, ya. Kapan? Ya, ini apa? Kebencian tersebut bisa membuat kafirnya seseorang. Maka di sini jelas oleh para ulama kita, kebencian itu ada dua jenisnya. Yang pertama adalah Yang pertama adalah kebencian dikarenakan apa? Tabiat manusia. Dan salah satunya apa? Mereka adalah pelaku maksiat. Ya, maka pelaku maksiat itu sejatinya, ya, walaupun mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka terkadang mereka membenci jiwa mereka. Kenapa mereka terjatuh dalam perbuatan maksiat? Dan ini harus ada pada diri kita. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, ya, yakni apa? Di dalam Al-Qur'an surah Al-Qiyamah ayat 1 dan 2, la uqsimu biyaumil qiyamah wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Yani Allah bersumpah, aku bersumpah dengan hari kiamat, kata Allah, dan aku bersumpah demi jiwa yang mencela dirinya sendiri. Jadi maksudnya adalah jiwa yang ketika melakukan kemaksiatan dia mencela dirinya sendiri. Ya, walaupun dia terkadang apa? Terjatuh di dalam kemaksiatan tersebut. Maka bukan berarti ketika dia terjatuh kepada perbuatan maksiat, dia meyakini maksiat tersebut adalah halal. Bisa difahami? Ya, maka orang yang seperti ini, walaupun dia benci, maka tidak apa? Termasuk di dia apa? Kekafiran. Paham, ikhwan? Kenapa? Karena tabiat manusia. Nah, seperti apa? Seorang wanita yang apa?
Yang apa ini kemarin Anda jelaskan ketika kita mengajar di program ilmu syar'i di Sambas, ada akhwat nanya, "Ustaz, gimana kalau akhwat benci poligami?" Ya. Maka ini merupakan apa? Tabiat daripada wanita tersebut. Akan tetapi kalau dia benci tersebut karena apa? Karena syariat, yang membenci karena agama Islam ini, maka mereka bisa kafir. Ya, bedakan antara benci dengan tabiat, dan yang kedua adalah benci karena keyakinan. Nah, ini yang kedua. Nah, benci karena keyakinan ini, ikhwan, bisa menjadi kafir, dan inilah yang dimaksud oleh Syekh. Faham? Yang dimaksud oleh Syekh di sini adalah kebencian i'tiqadi. Ya, kebencian apa? Keyakinan. Ya, maka kita harus membedakan kebencian yang merupakan i'tiqad dan kebencian yang merupakan apa? Tabiat. Ya. Kemudian di antara kebencian tabiat adalah sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, yakni apa? Ketika Allah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk apa? Berperang, jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 215, "Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum." Ya, telah diwajibkan atas kalian untuk berperang, berjihad di jalan Allah. Ya, padahal hal tersebut tidak menyenangkan bagi kalian. Kurhul lakum. Ya, maka kebencian di sini merupakan apa? Tabiat. Ya, seorang muslim yang memang mereka tidak menyukai daripada jihad. Kenapa? Karena tabiat. Kenapa, ikhwan? Karena namanya berjihad itu harus meninggalkan apa? Istri. Ya, harus meninggalkan anak, harus meninggalkan rumah dan yang semisalnya. Ya, maka apabila seseorang yang hanya sekedar membenci menurut tabiat manusia, maka mereka tidak kafir. Ya, adapun yang dimaksudkan kafir di sini adalah membenci karena apa? I'tiqadi, yang memang tak senang kepada Islam. Ya, yang memang tak senang tersebarnya Islam. Ya, maka orang yang seperti ini, ya sebagaimana disebutkan oleh Syekh, kafara ijma'an, ya walaupun mereka mengamalkannya, dan ini terjadi pada orang-orang munafik. Fahim tuh? Naam. Sekarang kita lanjutkan kepada as-sadisu. As-sadisu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam muslimin wal muslimat. Summa qala alifu rahimallahu ta'ala as-sadisu. Man istahza'a bi syai'in min dinillahi aw tawadihi aw iqadihi kafara. Wa dalilu qawluhu ta'ala qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Naam. Jadi Syekh rahimahullah berkata, pembatal Islam yang keenam, setelah beliau menyebutkan yang kelima, maka yang keenam adalah man istahza'a bi syai'in min dinillah, yakni barang siapa yang mengejek dari, barang siapa yang mengejek sesuatu, bi syai'in, ya sesuatu, min dinillah, dari agama Allah. Maka para ikhwan dan juga para akhwat rahimani rahimakumullah, boleh ditambahkan di situ istihza'a, mengejek di sini bisa dengan perbuatan, ya, bisa dengan perkataan, atau bisa dengan sindiran. Ya, sindiran secara tidak langsung, tapi niatnya adalah memperolok-olok. Ya, maka barang siapa yang mereka memperolok-olok atau mengejek, ya, sesuatu daripada agama Allah, baik itu berupa pahala atau siksa, ya, maka orang yang seperti ini mereka adalah kafir. Ya, maka beliau membawakan dalil di dalam firman Allah, qul abillah wa ayatihi wa rasulih kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah Muhammad, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya dan dengan Rasulnya kalian mengolok-olok, dan janganlah kalian meminta maaf atau meminta udzur, sungguh kalian telah kafir setelah, ya, iman kalian, setelah kalian beriman. Maka
barang siapa yang mengejek sesuatu yang berkaitan dengan agama Allah, ya, baik itu dia mengejek Allah wal iyadu billah, atau mengejek Rasulullah atau ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berupa itu ayat-ayat Al-Qur'an atau berupa itu adalah perintah atau larangan, baik itu berupa tentang surga, balasan yang telah Allah sediakan, ataukah azab, yakni neraka, ya, maka kemarin kita dihebohkannya enggak? Ada salah seorang yang mengejek-ejek tentang apa? Neraka. Dia tak apa-apa masuk neraka, yang penting ketemu apa? Artis Hollywood. Artinya semisalnya. Ini adalah bentuk apa? Kekafiran. Ya, maka tak boleh seseorang mengejek-ngejek dalam hal masalah, yakni apa? Iqab, masalah siksaan yang telah Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi orang-orang kafir dan orang-orang yang fasik. Maka para ikhwan rahiman rahimakumullah, maka seorang muslim, baik laki-laki ataukah muslimah, yang ada di dalam hatinya keimanan kepada Allah Jalla wa Ala, ya, terlebih lagi mereka adalah ahli tauhid, mereka harus mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan pengagungan yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mengagungkan Allah Jalla wa Ala dengan pengagungan yang sebenar-benarnya. Dalam Al-Qur'an Allah sebutkan surah Al-Isra ayat 111. Dalam Al-Qur'an surah apa? Al-Isra ayat 111. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kabbirhu takbira." Dan hendaklah engkau mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenarnya. Kemudian dalam Al-Qur'an surah Al-Mudaththir ayat 3, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada rasulnya untuk mengagungkan Allah Jalla wa Ala, wa rabbuka fakabbir, dan Rabbmu hendaknya, yakni engkau agungkan. Maka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ya, bisa dengan menyembah hanya kepada Allah Jalla wa Ala, sebagaimana yang telah kita lakukan, yakni demikianlah Allah menciptakan jin dan manusia untuk apa? Beribadah kepadanya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat apa? Az-Zariyat ayat berapa? 56, yakni apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bentuk pengagungan yang kedua kepada Allah, tidaklah kita mensifati Allah sesuai dengan apa yang telah Allah sifati. Maka ketika Allah Jalla wa Ala menjelaskan bahwasanya Allah berada di atas arsy, maka kita menetapkan Allah di mana? Di atas arsy. Ya, ini telah dijelaskan oleh para ulama kita ketika kita membahas tentang asma wa sifat. Maka buku yang bagus di dalam kitab, dalam pembahasan asma wa sifat, adalah kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah, Qawaidul Muslah, atau yang ditulis oleh Al-Imam Muqaddimin, yakni apa? Al-Imam Ibnu Qudamah, Lum'atul I'tiqad, yaitu adalah pembahasan-pembahasan yang sederhana di dalam memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa, ikhwan? Karena ada orang yang mereka menolak tentang istiwanya Allah. Kenapa? Karena mereka mengatakan kalau kita menetapkan Allah itu berada di atas arsy, berarti Allah butuh kepada makhluk. Kalau Allah butuh kepada makhluk, berarti seseorang tersebut telah menyerupakan Allah dengan makhluk. Pertanyaannya, niatnya baik ataukah tidak? Baikkah niatnya? Baikkah niat orang seperti ini? Baik. Kenapa? Karena dia khawatir kalau menetapkan Allah di atas arsy, maka terjatuh kepada perbuatan penyerupaan Allah dengan makhluk. Kalau ahli sunnah tidak demikian, mereka menetapkan sesuai dengan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya, maksudnya adalah Allah di atas arsy, ya, Allah berada di atas arsy. Ya, ini apa? Karena banyak sekali dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah itu berada di atas arsy, baik dalil daripada ayat syar'iyah ataupun ayat kauniyah. Yang nanti akan kita sebutkan ayat syar'iyah dan ayat kauniyah tersebut. Ya. Maka ketika seseorang dia mengagungkan Allah Jalla wa Ala, maka dia harus menetapkan apa yang telah Allah tetapkan bagi dirinya
dan juga sifat-sifatnya tersebut. Demikian sebaliknya, barang siapa yang tidak menyembah Allah, maka mereka tidak mengagungkan Allah. Atau sebaliknya, mereka yang tidak mensifati sebagaimana yang Allah sifatkan bagi dirinya, maka mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya apa yang telah dilakukan oleh orang musyrikin, bahwasanya apa? Mereka telah menyifati kekurangan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yani apa? Mereka meyakini bahwasanya Allah memiliki anak wanita. Ini sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 57. Yani Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, wa yaj'aluna lillahil banat subhanahu wa lahum ma yashtahun, dan mereka menjadikan bagi Allah anak-anak wanita. Apa kata Allah? Subhanahu, maha suci Allah, ya, maha suci Allah, ya, dari apa yang telah mereka ya senangi tersebut. Ya, kemudian Allah Jalla wa ala menyebutkan tentang orang Yahudi dan Nasrani yang mana mereka mengatakan bahwasanya Allah memiliki apa? Memiliki anak, dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenarnya. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 30. Apa kata Allah? Wa qalatil yahud Uzair ibnullah. Yani apa? Telah berkata kaum Yahudi bahwasanya Uzair siapa? Anak Allah. Wa qalatin nasara al-masihu ibnullah. Dan telah berkata kaum Nasrani bahwasanya Al-Masih adalah anak Allah. Dan ini adalah bentuk yakni mereka memperolok-olok Allah Jalla wa ala. Maka maha suci Allah dari apa yang telah mereka sifati. Kemudian Allah juga telah menyebutkan tentang bagaimana orang-orang Yahudi yang mereka menyifati Allah dengan kefakiran. Ini sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 181. Dalam Al-Quran surah apa, Ikhwan? Ali Imran ayat 181. Yani Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqir. Sesungguhnya Allah telah mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah adalah fakir wa nahnu niya, dan kamilah orang yang kaya, kata mereka. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengkafirkan mereka semuanya. Kemudian ada di antara mereka juga yang menyifati bahwasanya tangan Allah terbelenggu. Maka Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 64. Al-Quran surah apa? Al-Ma'idah ayat 64. Sebagaimana mereka mengatakan wa qalatil yahud yadullahi maghlulah, ya, dan berkata dan telah berkata orang Yahudi bahwasanya tangan Allah itu terbelenggu. Maka Allah Jalla wa ala menyebutkan gullat aydihim wa lu'inu bima qalu ya bal yadahu mabsuutani yunfiqu kaifa yasha. Maka Allah Jalla wa ala membantah mereka bahwasanya apa kata Allah? Tangan mereka lah yang apa namanya? Yang terbelenggu tersebut. Ya, dan mereka kata Allah dilaknat dengan sebab apa yang telah mereka ucapkan. Bahkan kedua tangan Allah terbentang dan berinfak sesuai dengan cara apa yang dia kehendaki. Maka para ikhwan dan juga para akhwat rahiman rahimakumullah, berdasarkan ayat-ayat yang telah kita sebutkan tadi, bahwasanya tak boleh seorang muslim yang mereka yakni apa? Mengolok-olok Allah dan Rasulnya, ya, dan berdasarkan ayat yang telah kita sebutkan tadi bahwasanya Allah Jalla wa ala itu memiliki apa? Memiliki tangan. Maka di dalam memahami nama dan sifat, maka ada satu kaidah yang disebutkan oleh para ulama kita bahwasanya ahli sunnah wal jamaah menetapkan nama dan sifat Allah itu berdasarkan dengan dalil Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanpa membagaimanakan, tanpa menyerupai, tanpa mengganti dengan makna yang lain, ya, dan tanpa yakni merubah dengan makna yang lain. Kemudian yang kedua, bahwasanya sesuatu ya tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun namanya sama. Contohnya
ketika Allah menyebutkan Allah itu apa? Berada di atas arasy, Allah ada wajah, Allah ada tangan. Ingat, tangannya Allah, wajahnya Allah tidak sama dengan makhluk. Jangankan antara makhluk dengan khalik, ya enggak? Makhluk sama makhluk saja beda atau sama? Beda. Monyet punya wajah, kita punya wajah. Apakah sama wajah monyet dengan wajah kita? Ini secara logika, ya enggak? Apalagi kita ada tangan, kursi ada tangan enggak? Ada. Apakah sama tangan kita dengan tangan kursi? Berbeda. Lantas bagaimana dengan makhluk dengan khalik? Maka tentu tidak sama. Ini sebagaimana Allah sebutkan, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah, tidak ada yang serupa dengan, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini harus kita pahami jamaah. Para ikhwan dan juga para akhwat rahimani rahimakumullah. Kenapa? Karena banyak di antara saudara kita yang mereka apa? Terjatuh ke dalam perbuatan penyimpangan akidah ketika membicarakan tentang asma wa sifat. Coba antum tanya, di mana Allah? Tak boleh nanya di mana Allah. Iya enggak? Ada yang marah. Kalau kita tanya di mana Allah, ada mengatakan Allah itu tak di atas. Tak di mana? Tak di dalam, tidak di kanan, tidak di kiri. Kenapa? Karena Allah tidak ada arah bagi Allah. Lantas di mana Allah? Tidak ada. Ya enggak? Sejatinya apa? Mereka menafikan Allah Jalla wa Ala. Maka ahli sunnah ikhwan, dalam memahami nama dan sifat Allah sebenarnya itu mudah sekali. Tidak ada yang sulit. Kenapa? Karena pada zaman sahabat ketika Nabi menjelaskan tentang nama dan sifat Allah, ketika ayat turun tentang nama dan sifat Allah, mereka tak pernah bertanya, ya enggak? Bagaimana istiwanya Allah? Tak pernah mereka bertanya. Apakah ada? Tak ada. Ya akhirnya datanglah orang-orang yang belakangan yang mereka beragama dengan apa? Akal. Maka apabila akal kita ya bertentangan dengan dalil, bagaimana sikap kita? Kita campakkan akal kita ke tembok dan kita lebih dahulukan dalil. Inilah ahli sunnah wal jamaah dalam masalah berkaitan apa? Akidah. Ya ada sebagian orang apabila dalil tersebut ini apa? Sesuai dengan akal mereka terima. Tapi kalau seandainya tidak, maka mereka apa? Mendahulukan akal wal iyadzubillah. Dan para ulama kita banyak menjelaskan atau membantah tentang pemahaman-pemahaman yang semisal ini. Kemudian para ikhwan dan juga para akhwat rahimani rahimakumullah, di dalam ayat-ayat Allah itu ada dua hal, yang mana dua ayat ini harus kita hormati. Tak boleh kita mengaji ayat-ayat Allah tersebut. Ayat yang pertama adalah disebutkan oleh para ulama kita adalah ayat kauniyah, ya, ayat yang berkaitan dengan alam semesta. Ini tanda-tanda kekuasaan Allah, adanya langit, adanya bumi, adanya siang, malam, matahari, bulan, bintang, adanya kita, ya enggak? Adanya istri kita, nikmat. Ayat kauniyah. Ya, terus apa lagi? Adanya laki-laki, adanya wanita. Itu adalah ayat-ayat kauniyah Allah Jalla wa Ala. Maka dengan itu kita tak boleh mencela ayat tersebut. Ya, yang kedua adalah ayat-ayat syar'iyah atau ayat-ayat sam'iyah. Yaitu apa? Ayat-ayat yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Ya, dengan Al-Qur'an yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan. Kemudian ayat-ayat yang berkaitan dengan dalil, ya, itu adalah ayat-ayat syar'iyah. Maka tugas kita adalah kita harus membenarkan yakni ayat-ayat tersebut dan kita tidak boleh mengejek atau memperolok ayat-ayat tersebut. Maka para ikhwan dan juga para akhwat rahimani rahimakumullah, sebagai penutup daripada sesi kita kali ini, ya, maka ada sebab atau asbabun nuzul daripada ayat ini. Dalam Al-Qur'an surat apa? Surat apa tadi? At-Taubah. Nah, ayat Taubah ayat 65. Baik. Maka disebutkan ketika ayat ini turun, qul abillah wa ayatihi wa rasulih kuntum tastahzi'un, maka disebutkan bahwasanya pada tahun ke-9 Hijriyah, ya, pada tahun ke-9 Hijriyah, yakni ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan peperangan yang bernama Perang Tabuk. Ya, Perang Tabuk itu ikhwan adalah perang yang memang musim kesulitan, penceklik. Ya, kenapa?
Karena pada saat itu adalah musim-musim panas. Ya, banyak pohon-pohon yang tak berbuah, banyak yang mati. Ya, kemudian ditambah apa lagi? Menghadapi pasukan yang besar ketika itu, adidaya ketika itu. Maka kebiasaan Rasulullah kalau hendak berperang, maka yang pertama, Nabi tidak memberitahukan kepada sahabat ke arah mana tempat yang akan dituju. Kemudian yang kedua, Nabi akan menyediakan perbekalan untuk peperangan bagi yang tak mampu. Nah, berbeda pada perang Tabuk tersebut. Yang pertama Nabi sebutkan bahwasanya mereka akan bertemu dengan orang kafir, ya, dengan jumlah pasukan yang besar. Kemudian yang kedua Nabi menyebutkan bahwasanya bagi yang tak memiliki bekal maka tak boleh ikut. Maka pada perang Tabuk inilah terkenal dengan sebuah kisah yang sangat bagus yang bernama siapa? Ulbah bin Zaid rahimahullah, yang disebut dengan kedermawanan sang fakir. Sangat bagus sekali. Kemudian ketika itu Nabi memberikan motivasi kepada sahabat untuk apa? Berinfak. Maka datanglah Abu Bakar Siddiq menginfakkan semua hartanya. Ditanya oleh Nabi, ya Rasul, ya Abu Bakar, kata Nabi. Nabi bertanya kepada Abu Bakar, apa yang telah engkau sisakan untuk keluargamu? Apa katanya? Allah dan Rasulnya. Kemudian datang Umar bin Khattab menginfakkan separuh daripada hartanya. Disusul dengan Utsman bin Affan menginfakkan yakni sebanyak 1000 ya ekor unta bersama dengan yakni perlengkapannya. Disusul dengan Ali bin Abi Thalib, begitu seterusnya sampai sahabat menginfakkan sedekah mud daripada harta mereka. Ya, maka ketika itu orang-orang munafik mencela kaum muslimin. Ketika kaum muslimin menginfakkan semua hartanya, nah tu riya tu katanya. Ketika kaum muslimin yang berinfak sedikit, Allah tak menerima sedekah anda, katanya. Inilah apa orang munafik. Tugasnya apa? Apa tugasnya? Mencela, memberikan komentarnya enggak, beramal juga tidak. Nah, seperti itu. Dan akhirnya singkat cerita mereka melakukan perjalanan. Nah, di tengah-tengah perjalanan pada perang Tabuk tersebut, berangkatlah orang munafik, ya, sebagian daripada mereka. Maka di dalam perjalanan tersebut, maka ada salah satu di antara mereka berkata, apa katanya? Ma ra'aitu mithla qura'ina haula'i la arghaba butunan. Ya, kemudian dia mengatakan wala akdzabal sinah, ya, wala ajbana indal liqa. Dia mengatakan apa? Aku tidak melihat orang yang lebih besar perutnya, maksudnya apa? Lebih banyak makan, ya, dan juga lebih dusta ucapannya, dan juga lebih pengecut ketika di medan perang daripada mereka. Maksudnya adalah orang munafik ini mencela siapa? Rasulullah dengan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Maka ketika mereka mengucapkan demikian, maka ada salah satu sahabat yang hadir, yang bersama ikut rombongan munafik tersebut, yang mana sahabat ini bernama Anas bin Malik. Siapa namanya? Auf bin Malik. Maafan, bukan Anas bin Malik, tapi Auf bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, maka ketika Auf bin Malik mendengarkan apa yang telah disebutkan oleh orang munafik tersebut, maka apa? Dia mengatakan kadzabta, katanya, engkau dusta, walakinnaka munafikun, akan tetapi engkau adalah munafik, kata Auf bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu dia mengatakan la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka bergegaslah siapa ini? Auf bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu untuk apa? Menyampaikan kabar ini kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka belum Auf bin Malik ini datang, tapi Allah Jalla wa Ala telah menurunkan wahyu ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ketika sebelum Auf bin Malik itu datang, maka Nabi telah mengetahui. Maka Allah menurunkan ayat ini. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Yakni qul abillah wa ayatihi wa rasulih kuntum tastahzi'un. Yani apa, katakanlah Muhammad, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulnya, yakni engkau atau kalian yakni mengolok-olok. Maka ketika mereka ditanya apa yang telah mereka lakukan, maka dia mengatakan bahwasanya tidaklah kami mengatakan tersebut, melainkan apa? Untuk mengisi kekosongan waktu kami. Maka orang tersebut dia sambil apa? Memegang apa namanya? Kendali kendaraan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka para ikhwan dan juga para akhwat, perhatikan pada ayat berikutnya. Apa kata Allah?
la ta'tadiru qad kafartum. Dan jangan kalian meminta maaf, jangan kalian meminta udzur. Kenapa? Qad kafartum, karena sungguh kalian telah kafir ba'da imanikum, setelah kalian beriman. Maka para ulama bersepakat bahwasanya barang siapa yang mereka mengolok-olok di dalam syariat ini, ya sebagian saja daripada agama Allah, baik itu berupa pahala atau ya ini siksa, maka orang yang seperti ini mereka telah kafir. Naam. Kemudian kita lanjutkan pembatal Islam yang ke-7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jami'il muslimin. Subhanallah wa alif rahimahullah ta'ala. As-sabi' as-sihru. Karena bersarfu wal-adfu faman fa'alahu awraniyahi kafara. Wa dalilu qawlu ta'ala wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah wa ta'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Baik, qala musannif rahimahullah as-sabi'. Beliau mengatakan pembatal Islam yang ke-7 adalah as-sihru, yakni sihir. Ya, kenapa beliau sebutkan? Karena sihir ini banyak terjadi pada zaman beliau dan juga pada zaman kita ini. Dan harus diketahui para ikhwan dan juga para akhwat bahwasanya sihir ini nyata. Ya, dan sihir itu adalah nyata. Kemudian para ulama menyebutkan apa itu as-sihru. Ya, di dalam bahasa Arab itu dia asal katanya adalah as-saharu. As-saharu. Ini artinya apa? Di akhir malam. Ya. Yang di akhir malam maksudnya apa? Yang pada waktu yang samar, tersamarkan. Maka as-sihru artinya adalah apa? Sesuatu yang samar. Ya. Jadi segala hal yang samar maka disebut dengan as-sihru. Kemudian para ulama kita membagi tentang masalah sihir ini ada dua. Ya, sihir ada dua. Yang pertama adalah sihir hakiki, yakni sihir secara hakiki. Apa maksudnya? Ya, sihir secara hakiki maksudnya adalah sihir hakiki maksudnya adalah sihir yang bisa memberikan mudarat kepada orang lain. Ya, bisa memberikan apa? Mudarat orang lain. Maksudnya apa? Bisa membunuh. Ya, bisa membuat orang yang sehat menjadi sakit. Ya, kemudian bisa menjadikan kecintaan menjadi sebuah kebencian. Ini adalah sihir secara hakiki. Kemudian yang kedua, sihir yang tahyili. Ya, tahyili, yakni adalah sihir yang hanya sekedar hayalan. Ya, sihir yang hanya sekedar apa? Hayalan. Maksudnya bagaimana? Yakni menjadikan penglihatan orang lain, ya, menjadikan penglihatan orang lain, menjadikan penglihatan orang lain melihat sesuatu yang tidak sebenarnya. Paham maksudnya, Pak? Jadi sihir tahyili adalah apa? Sihir yang sekedar hayalan. Maksudnya apa? Menjadikan penglihatan orang lain melihat sesuatu yang tidak sebenarnya. Nah, sihir ini terjadi ketika itu pada zamannya Nabi Musa alaihi salam. Ya, ketika apa? Fir'aun mengumpulkan tukang sihirnya untuk bertemu dengan Musa alaihi salam. Ya. Maka ini sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 115 sampai dengan 116. Apa kata Allah? Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnul mulkin, kata mereka. Jadi apa? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yakni tentang kisah bagaimana Nabi Musa alaihi salam bertemu dengan orang yang tukang sihir pada zamannya Fir'aun.
Jadi mereka mengatakan, wahai Musa, kata mereka, apakah yakni kami, engkau yang melemparkan tongkatmu ataukah kami yang melemparkannya? Maka kata Musa alaihissalam, qala alqu, ya, yakni kalianlah yang melemparkan terlebih dahulu. Maka ketika mereka melemparkan tongkatnya tersebut, maka apa? Mereka menyihir mata manusia yang melihat seakan-akan itu adalah ular yang besar, padahal itu adalah tali. Ya, maka setelah kejadian tersebut, maka Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk apa? Melemparkan tongkatnya. Maka maka ketika itu, yakni tongkat Musa menjadi apa? Menjadi ular yang sebenarnya yang memakan, yakni apa? Tali-tali penyihir tersebut. Maka para ikhwan dan juga para akhwat rahiman rahimakumullah, ketika kita melihat bagaimana kisahnya Nabi Musa alaihissalam menghadapi tukang sihir tersebut, maka para ulama menyebutkan bahwasanya apa yang dialami oleh Musa alaihissalam itu adalah apa? Yang tongkatnya bisa menjadi ular benaran, apa namanya itu? Mukjizat. Ya, itu namanya adalah apa? Mukjizat. Adapun yang tukang sihir lakukan itu namanya adalah apa? Sihir takhyili, yang merubah, yakni apa? Penglihatan seseorang yang melihat sesuatu yang tidak sebenarnya. Nah, akhirnya mereka tukang-tukang sihir tersebut sujud dan beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Ini sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran tersebut. Nah, ikhwan, kita cukupkan sampai sini karena waktu kita sudah selesai, dan insya Allah nanti pada asar kita lanjutkan kembali sampai selesai. Jadi demikian yang dapat kami sampaikan sebelum kita akhiri. Maka pada sesi kali ini kita simpulkan bahwasanya yang pertama, ya, pentingnya bagi seorang muslim untuk menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu adalah satu kewajiban. Kemudian yang kedua, bahwasanya seseorang ketika dia mengucapkan dua kalimat syahadat, maka ternyata perkataan dua kalimat syahadat tersebut terdapat pembatal-pembatalnya, sebagaimana ada nawaqidul wudu, ada pembatal-pembatal wudu, maka di sana pun ada nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan. Kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.